Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asia, NIM 2401180. Pada video ini saya akan menjelaskan cara melakukan klasifikasi menggunakan algoritma K-N-Scratch atau KNN dengan menggunakan Desert Iris di aplikasi Altair Studio. Baik, langsung saja kita mulai menyiapkan dataset. Langkah pertama adalah menyiapkan dataset terlebih dahulu. Dataset yang saya gunakan adalah Iris dataset. Dataset ini saya unduh dari internet dalam bentuk file CSV. Setelah file berhasil diunduh, saya menyimpannya di komputer dengan nama Iris CSV. Desert dataset Iris. Dataset Iris berisi 150 data dengan 4 atribut, yaitu spal length, spal width, petal length, dan weight. Serta satu atribut spesies yang merupakan kelas atau label dari setiap data. Membuka Altair Studio. Selanjutnya saya membuka aplikasi Altair Studio. Setelah aplikasi terbuka, saya memilih menu file, kemudian new untuk membuat proses baru. Setelah itu akan muncul lembar kerja atau canvas yang masih kosong. Masukkan dataset. Langkah berikutnya adalah masukkan dataset ke dalam Altair Studio. Pada panel operator, saya mencari operator CSV. Kemudian operator tersebut saya tarik ke area kerja atau canvas. Setelah itu saya memilih file Iris CSV yang sudah saya simpan sebelumnya. Saya memastikan delimiter menggunakan koma. Kemudian saya menyelesaikan proses hingga dataset berhasil dibaca oleh Altair Studio. Dengan langkah ini, dataset sudah berhasil dimasukkan ke dalam aplikasi. Menentukan label. Selanjutnya, saya menambahkan operator setrote. Operator ini digunakan untuk menentukan atribut yang akan dijadikan sebagai label. Saya menghubungkan output dari red CSV ke setroll. Kemudian pada parameter saya memilih atribut spesies, lalu mengubah target role menjadi label. Dengan demikian, Altair Studio mengetahui
bahwa kolom spesies merupakan kelas yang akan diprediksi. Membagi dataset. Langkah berikutnya adalah membagi dataset. Saya menggunakan operator split data. Operator ini saya hubungkan setelah sentral. Kemudian saya mengatur pembagian data menjadi 70% untuk data training dan 30% untuk data testing. Data training digunakan untuk membangun model, sedangkan data testing digunakan untuk menguji hasil model yang telah dibuat. Menambahkan algoritma KNN. Selanjutnya saya menambahkan operator Knowledge Neighbor atau KNN. Operator ini digunakan untuk membuat model klasifikasi, output, dan training dan split data yang saya hubungkan ke operator KNN. Pada praktikum ini saya menggunakan pengaturan parameter bawaan atau default. Menerapkan model. Langkah berikutnya adalah menambahkan operator apply model. Operator ini digunakan untuk menerapkan model yang sudah dibuat ke data listing. Saya menghubungkan model dari operator KNN ke apply model. Kemudian data testing dari split data juga saya hubungkan ke operator apply model. Dengan langkah ini, model akan melakukan prediksi terhadap data yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Mengukur hasil. Setelah itu, saya menambahkan operator performance atau classification. Operator ini digunakan untuk mengukur hasil klarifikasi yang digunakan oleh algoritma KNN. Output dari apply model saya hubungkan ke performance. Selanjutnya, output performance saya hubungkan ke result. Setelah semua operator terhubung dengan benar, saya menekan tombol run. Hasil pengujian. Setelah proses selesai, Author Studio menampilkan hasil evaluasi. Pada hasil tersebut terdapat beberapa informasi seperti accuracy, precision, recall, F1 score, dan conversion matrix. Nilai akurasi menunjukkan seberapa tepat model dalam melakukan klarifikasi. Sedangkan conversion matrix menunjukkan jumlah data yang berhasil diprediksi dengan benar maupun yang salah pada masing-masing kelas. Semakin tinggi nilai akurasi, maka semakin baik performa model yang dibuat.
Penjelasan algoritma KNN. Algoritma KNN merupakan salah satu algoritma klarifikasi dalam machine learning. Cara kerjanya cukup sederhana. Ketika ada data baru yang akan diprediksi, algoritma akan menghitung jarak dan data tersebut terhadap seluruh data training. Penghitungan jarak biasanya menggunakan accelerated distance. Setelah semua jarak dihitung, algoritma akan memilih beberapa data yang memiliki jarak paling dekat sesuai dengan nilai K. Kemudian kelas yang paling banyak muncul di antara tetangga terdekat tersebut akan menjadi hasil prediksi. Karena menggunakan prinsip kedekatan jarak, algoritma KNN termasuk algoritma yang mudah dipahami dan cukup baik digunakan pada dataset yang tidak terlalu besar. Kelebihan KNN. Kelebihan algoritma KNN adalah mudah digunakan, mudah dipahami, tidak memerlukan proses pelatihan yang rumit, serta mampu memberikan hasil klarifikasi yang baik pada dataset kecil seperti iris. Kekurangan KNN. Selain memiliki kelebihan, KNN juga memiliki beberapa kekurangan. Semakin banyak data yang digunakan, proses prediksi akan menjadi lebih lambat karena algoritma harus menghitung jarak terhadap seluruh data training. Selain itu, hasil klarifikasi juga dipengaruhi oleh nilai K yang digunakan. Kesimpulan, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma KNN berhasil digunakan untuk melakukan klarifikasi pada dataset iris menggunakan AlterAstudio. Proses dimulai dari mengimpor dataset, menentukan label, membagi data menjadi data training dan data listing, membangun model KNN, menerapkan model, hingga melakukan evaluasi menggunakan performance atau classification. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa algoritma KNN dapat mengklarifikasi data iris dengan baik sehingga cocok digunakan sebagai salah satu algoritma klarifikasi pada machine learning. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.